Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas seorang ratu yang baru-baru ini mencabut gelar pangeran dan putri untuk keempat cucunya. Ratu yang merupakan satu-satunya pemimpin monarki perempuan yang ada di Eropa saat ini. Dirinya adalah Ratu Margaret II dari Kerajaan Denmark. Dirinya juga masih sepupu dari Ratu Elizabeth II yang telah memimpin kerajaannya selama 50 tahun, di mana sebelumnya dirinya awalnya bukanlah calon penerus tahta. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas seorang ratu yang merupakan permaisuri Rusia terakhir. Dirinya adalah Alexandra Feodorovna, terlahir menjadi salah satu cucu kesayangan Ratu Victoria. Takdir mengantarkannya menjadi permaisuri Rusia. Namun sayang, hidupnya harus berakhir tragis. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Alexandra lahir pada tanggal 6 Juni 1872 dengan nama Alix Victoria Helen Louise Patrick di Istana Baru di Darmstadt yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jerman. Alix adalah anak keenam dan putri keempat dari Ludwig VI dan putri Alice, putri kedua dari Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Alix dibaptis pada tanggal 1 Juli 1872. Di antara semua saudaranya, Alix paling dekat dengan adiknya yakni Putri Mary. Alix dan Mary memiliki perawat yang sama, memakai baju yang sama, dan mereka tidak bisa dipisahkan. Ibunya memanggilnya Sunny, dan saudara sepupu atau kerabat yang berasal dari Inggris memanggilnya Alixi. Agar membedakan Alix dengan Alexandra, Putri Wales yang dipanggil Alix. Ibunya yang bernama Putri Alice meninggal pada tanggal 14 Desember 1878, waktu Alix baru berusia 6 tahun. Sedangkan adiknya, Putri Mary yang biasa dipanggil May, yang juga saudara yang paling dekat dengan Alix, juga meninggal pada tanggal 16 November 1878, sebulan sebelum kematian ibunya. Putri Alix dari Hesse dan 4 saudaranya berduka setelah kematian ibunya dan adiknya. Alix yang mengalami kehilangan bertubi-tubi membuatnya menjadi seorang gadis yang sangat tertutup. Setelah kematian ibu dan adiknya, Alix dan saudaranya menjadi dekat dengan saudara Inggris dan Ratu Victoria. Alix adalah salah satu cucu favorit Ratu Victoria. Alix tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Sepupunya, Pangeran Albert Victor, Adipati Clarence dan Avondale jatuh cinta kepada Alix dan melamarnya. Namun Alix menolaknya. Meskipun Victoria ingin Alix menjadi permaisuri Inggris, Alix menikah di usia yang cukup tua pada zamannya. Alix sudah bertemu dan jatuh cinta kepada Tsarevich Nicholas, pewaris tahta Kekaisaran Rusia. Orang tua Nicholas, yakni Kaisar Alexander III dan permaisuri Maria Feodorovna, adalah orang tua baptis Alix dan adik ipar dari Alexandra, Putri Wales yang kemudian menjadi permaisuri Inggris, dan paman Nicholas, paman Sergei Alexandrovich, menikah dengan saudara Alix, yakni Putri Elizabeth dari Hesse. Tetapi hubungan Alix dan Nicholas sangat ditentang oleh orang tua Nicholas karena mereka menilai Alix tidak cocok menjadi permaisuri Rusia. Mereka sudah menjodohkan Nicholas dengan Putri Helen de Orleans dan Putri Margaret dari Prusia. Tetapi ditolak oleh orang tua kedua putri tersebut karena mereka tidak mau putrinya pindah agama ke Ortodoks Rusia. Ketika kesehatan Alexander III memburuk, Kaisar dan permaisuri menyetujui hubungan Nicholas dengan Alix. Nicholas sudah melamar Alix di pernikahan kakak Alix, yakni Ernest Louis, dan sepupu Nicholas, yakni Putri Victoria Melita dari sekse Coburg and Gotha. Tetapi
Alex menolaknya dan Alex melempar surat lamarannya itu ke tanah karena Alex tidak mau pindah agama ke Ortodoks Rusia. Namun karena paksaan William II, yakni Kaisar Jerman, kalau pernikahan Alex dan Nicholas itu memperkuat relasi Jerman dan Rusia, dan juga paksaan kakak Alex, yakni Elizabeth, yang meyakinkan Alex kalau tidak ada perbedaan di agama Lutheran dan Ortodok, sehingga alasan Alex untuk tidak menikahi Nicholas itu tidak masuk akal. Hati Alex pun goyah dan menerima lamaran Nicholas. Di usia ke-49 tahun, Kaisar Alexander III mengangkat dan mewariskan kekaisaran Rusia kepada putra sulungnya. Sehari setelahnya, Alex diterima sebagai anggota baru dalam agama Kristen Ortodok Rusia yang kemudian diberi gelar Putri Alexandra Fedorovna yang tercerahkan sebagai imbalan dari pengorbanan besarnya mau meninggalkan kepercayaan lamanya dengan yang baru. Pernikahan Nicholas dan Alexandra dilaksanakan di Gereja Agung di Istana Musim Dingin di Saint Petersburg pada tanggal 26 November 1894 pada hari ulang tahun Ibu Nicholas yang sekarang menjadi Ibu Suri. Pernikahan Nicholas dan Alexandra Fedorovna itu dilakukan ketika masih dalam rangka berkabung setelah kematian dan pemakaman Kaisar Alexander III. Namun rupanya acara pernikahan yang dilaksanakan setelah pemakaman menjadi buah bibir di masyarakat Rusia pada umumnya. Warga Rusia yang masih lekat percaya pada mitos dan tahayul jelas menganggap bahwa kehadiran Alexandra sebagai permaisuri baru mereka dengan mengiringi peti mati mertuanya pada hari pernikahannya adalah merupakan sebuah tanda kesialan bagi negara tersebut. Mungkin saja Alexandra Fedorovna kini adalah permaisuri setelah pernikahan mereka. Tetapi baru 2 tahun kemudian acara resmi penobatan untuk kaisar dan permaisuri baru rakyat Rusia terjadi pada tanggal 14 Mei 1896 di Katedral Dormitory di Kremlin, Moskow. Hari itu peristiwa penobatan mahkota untuk kaisar dan permaisuri menyebabkan pertumpahan darah. Sekitar 1389 luka dari 100.000 warga yang menyaksikan kaisar dan permaisuri baru mereka dinobatkan teridentifikasi mati di lapangan Kodinka karena kehabisan nafas akibat berdesak-desaan dan mati terinjak. Rumor mengatakan bahwa sajian makanan yang disediakan untuk warga yang menyaksikan jumlahnya tidak memadai, sehingga menimbulkan kekacauan saat terjadinya perebutan makanan, bir gratis dan cindera mata cangkir porselen di antara pengunjung saat itu. Rakyat Rusia percaya bahwa peristiwa banyaknya kematian warga yang menyaksikan jalannya penobatan itu sebagai tanda awal kesialan untuk bangsa Rusia dari sang permaisuri baru. Musim gugur tahun itu pula, Nicholas II mengajak istrinya dan putri pertama mereka, Putri Olga, ke Skotlandia untuk bertemu dengan Victoria yang sangat mengasihi Alexandra sejak kecil. Sementara Nicholas melewatkan hari dengan berburu dalam keadaan sakit gigi di tengah-tengah liburan dua monarki besar Eropa di istana Balmoral itu. Namun, itulah saat terakhir kalinya Alexandra bertemu dengan orang-orang yang mengasihinya. Karena pada setelah itu, hingga tahun 1901 pada pemakaman Ratu Victoria, Alexandra tidak bisa hadir karena tengah mengandung anaknya yang keempat, yakni Putri Anastasia. Tidak seperti ibu mertuanya yang populer, Alexandra tidak begitu disukai rakyat Rusia karena ia dikenal sosok yang dingin, kaku, angkuh, tidak ramah, dan acuh pada rakyatnya. Kalangan bangsawan Rusia sendiri melabeli Alexandra dengan sebutan wanita pemalu sehingga memilih lebih banyak diam dan menunduk ketika tampil di depan publik. Dia dikecam oleh rakyatnya untuk ketidaksukaannya terhadap budaya Rusia seperti cara makan dan cara berdansa. Alexandra yang tidak melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi pewaris tahta juga membuat rakyat sangat tidak menyukainya. Waktu Pangeran Alexei lahir, Alexandra lebih jauh mengisolasi dirinya dari kekaisaran Rusia dengan menghabiskan hampir seluruh waktunya bersama Alexei. Penyakit hemofilia Alexei semakin membuat Alexandra dan Alexei dekat karena Alexandra juga seorang pengidap hemofilia. Alexandra juga memiliki hubungan yang buruk dengan ibu mertuanya, yakni Ibu Suri Maria Fedorovna. Maria Fedorovna
sudah mencoba untuk mengajarkan Alexandra Fedorovna untuk menjadi permaisuri yang dicintai rakyatnya. Namun dijauhi sendiri oleh Alexandra. Tidak seperti monarki di Eropa pada umumnya yang menempatkan permaisuri sebagai ibu negara dan mengharuskan ibu suri untuk mundur teratur dari perpolitikan. Peran ibu negara dalam kekaisaran Rusia dipegang oleh ibu suri. Maria Fedorovna akan berada di samping Kaisar Nicholas II di hadapan keluarga kekaisaran Rusia dan khalayak. Sementara permaisuri Alexandra Fedorovna wajib di belakang mereka, dan ini membuat Alexandra menjadi sangat tidak populer. Meski begitu, Alexandra dan Maria memiliki kesamaan, yaitu tidak menyukai Putri Maria Pavlovna, istri dari Pangeran Vladimir Alexandrovich, adik dari Kaisar Alexander III terdahulu. Ketika anak dari Maria Pavlovna dan Vladimir, yakni Pangeran Boris, melamar putri Nicholas dan Alexandra, yakni Olga Nikolaevna, Alexandra menolaknya. Alexandra dan adik iparnya, Putri Ksenia Alexandrovna, mempunyai hubungan yang sedikit buruk. Ketika Ksenia bisa melahirkan 6 anak laki-laki yang sehat dan 1 anak perempuan, sementara Alexandra hanya mempunyai 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, Tsarevich Alexei yang menderita penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia Alexei disimpan sebagai rahasia keluarga yang menakutkan. Segala cara dan upaya Nikolai dan Alexandra lakukan agar putra tunggal mereka dapat sembuh. Sedikit luka menganga yang didapat Alexei bisa mengancam jiwanya. Alexei nyaris meninggal dunia akibat pendarahan hidung atau jatuh ringan lain yang membuatnya harus diam di ranjang selama berminggu-minggu. Jadi pada tahun 1904, orang suci dari Siberia yang bernama Grigori Rasputin tiba di istana kekaisaran di Saint Petersburg. Tentu saja pihak keluarga dalam istana kaget, sebab pada kenyataannya penyakit Alexei tak pernah diumbar keluar istana. Sementara Rasputin adalah orang yang tinggal di luar istana tiba-tiba datang dan mengaku mengetahui penyakit Alexei dan hendak membantu memulihkan keadaannya. Tak punya pilihan lain, Kaisar dan permaisuri mengizinkan Rasputin untuk mengobati Alexei. Untuk Alexandra, Rasputin adalah jawaban atas doa-doanya, karena pria ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Alexei. Pada tahun 1905, Alexei sakit parah dan lemah akibat kesakitan karena kakinya yang bengkak. Semalaman Rasputin memulihkan anak itu ke dalam kesehatan yang penuh meskipun tidak seorang pun melihat atau bahkan menduga cara ia mendapatkan mukjizat itu. Rasputin dianggap bagai dewa penolong. Alexandra yang selalu khawatir dengan kondisi putranya mempercayai bahwa Rasputin memang benar utusan Tuhan untuk menolong putranya. Rasputin diminta untuk tinggal di istana sebagai dokter pribadi Alexei. Rasputin mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan keluarga kaisar dan permaisuri. Dikarenakan hubungannya dengan Grigori Rasputin, keluarga kekaisaran Rusia menjadi sangat tidak populer di mata masyarakat. Ketergantungan permaisuri Alexandra kepada Rasputin meningkatkan kekuatan politik Rasputin yang secara serius melemahkan pemerintahan Wangsa Romanov selama Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 9 Januari 1905, terjadi tragedi yang memilukan bagi seluruh bangsa Rusia. Sekelompok pengunjuk rasa menyampaikan protes mereka atas kebijakan kekaisaran yang dianggap memberatkan mereka. Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan foto sang kaisar sembari menyanyikan lagu Tuhan Peliharalah Tsar. Pada pukul 2 siang, mereka telah sampai ke depan halaman istana musim dingin. Unjuk rasa itu berakhir tragis. Nyatanya pasukan militer yang berjaga malah menembaki pengunjuk rasa. Entah itu atas perintah Nicholas atau tidak, karena hingga hari ini penyebab penembakan brutal itu belum dapat dipastikan atas perintah Nicholas atau boikot semata demi memuluskan jalan revolusi di bawah kepemimpinan pemerintahan komunis. Yang pasti, dunia langsung mengutuk kaisar atas tragedi kemanusiaan itu. Nicholas dijuluki dengan keji tanpa ampun dan menjadi bulan-bulanan di media cetak internasional. Kejadian itu dikenal sebagai Minggu Berdarah. Pada tanggal 15 Maret 1917, Nicholas II akhirnya memilih untuk turun tahta setelah revolusi Februari. Revolusi ini berhasil menggulingkan Nicholas II dan mengakhiri era pemerintahan para kaisar di negeri itu. Alexandra sekarang menjadi istri dari mantan kaisar dan dibenci oleh rakyat Rusia. Awalnya
Nicholas ingin menyerahkan tahtanya ke putranya, yakni Tsarevich Alexei. Tetapi karena kesehatan Alexei yang memburuk membuat Nicholas mengurungkan niatnya untuk Alexei naik tahta. Namun Nicholas ingin adiknya Mikhail naik tahta. Tetapi Mikhail ingin naik tahta jika rakyat ingin melanjutkan monarki. Nicholas II dan keluarganya tinggal di istana Alexandra di Tsarskoye Selo selama pemerintahan sementara Rusia. Pemerintahan sementara Rusia tetap mempertahankan Nicholas, Alexandra dan keluarganya di Rusia di istana Alexandra di Tsarskoye Selo. Kehidupan mereka tetap dalam kemewahan dan kemegahan. Pada bulan Agustus 1917, keluarga tersebut dipindahkan ke Tobolsk di Siberia, sebuah langkah untuk pemerintahan Kerensky yang berusaha mengeluarkan keluarga kaisar dari ibu kota dan kemungkinan bahaya. Setelah Bolshevik berkuasa atas Rusia, mereka tidak hidup dengan kemewahan dan kemegahan lagi. Olga dan Tatiana belajar membuat roti dan mereka tidak tidur dengan kasur yang empuk. Keluarga Nicholas dijaga ketat oleh anggota militer dan tidak memiliki akses keluar sama sekali, yang berarti mantan kaisar dan keluarganya menjadi tahanan rumah. Mereka pindah ke rumah Ipatiev di Yekaterinburg. Di sana, Nicholas sebagai Nicholas peminum darah dan Alexandra dikatai wanita jalang dari Jerman. Bagi Romanov, hidup di rumah Ipatiev sangat buruk dengan ketidaktahuan dan ketakutan. Pukul 2.15 dini hari ketika malam sunyi, seluruh anggota keluarga Romanov dibangunkan dan diperintahkan untuk turun ke ruang bawah tanah rumah Ipatiev dan dikumpulkan di satu tempat di situ. Alexei berada dalam gendongan ayahnya karena sakitnya kembali melanda. Sementara Nicholas yang menggendong Alexei duduk di atas kursi. Awalnya, alasan mereka disuruh ke ruang bawah tanah karena mereka ingin difoto agar rakyat tahu mereka tidak kabur dan melindungi mereka dari serangan. Namun, banyak polisi rahasia Bolshevik yang datang ke ruang bawah tanah itu. Petugas pelaksana eksekusi Yakov Yurovsky berkata, keluargamu berusaha menyelamatkanmu, tetapi mereka telah gagal dan kami harus menembakmu. Ketika Nicholas berdiri dan berkata, "Apa?" Belum sadar dari keterkejutannya, tiba-tiba tubuh-tubuh mereka diberondong tembakan-tembakan dari petugas eksekusi. Selain ditembak, mereka juga ditusuk memakai bayonet dan dipukuli. Mereka menembak semua keluarga Nicholas dan pegawainya. Melihat semua itu, Alexandra secara naluriah berpaling dan segera membuat tanda salib. Tapi, belum usai dia melakukan itu, Pyotr Markov menembaknya di kepala. Peluru menembus tepat di atas telinga kirinya dan keluar di titik yang sama di telinga kanannya. Setelah semuanya ditembak, Pyotr Markov yang sedang mabuk menikam tubuh Alexandra dan suaminya, menghancurkan kedua tulang rusuk mereka dan memotong sebagian tulang punggung Alexandra. Selain penembakan keluarga Nicholas di Yekaterinburg, sebagian keluarga Romanov yang lain juga dibunuh di Alapaisk, termasuk kakak Alexandra yakni Putri Elizabeth yang setelah kematian suaminya menjadi biarawati, dan mereka dibunuh memakai zat beracun di lubang pertambangan. Dan sebagiannya di Saint Petersburg saat mereka juga ditembak, dan juga di Perm tempat adiknya Tsar Nicholas II yakni Mikhail ditembak mati. Banyak keluarga Romanov yang juga mengungsi ke luar negeri seperti Putri Ksenia Alexandrovna dan Pangeran Alexander Mikhailovich, dan keluarganya mengungsi ke Inggris. Ibu Suri Maria Fedorovna dan Putri Olga Alexandrovna mengungsi ke Denmark. Namun sesudah Maria meninggal, Olga dan keluarganya pindah ke Kanada. Baiklah, itu adalah fakta singkat mengenai permaisuri terakhir dari Rusia, yakni Alexandra Fedorovna. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.